Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat audio Ondeso dimanapun Anda berada, kembali lagi di channelnya AN Media Official. Dan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan teman-teman semua masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi rezeki yang berlimpah, diberi kesehatan dan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan kali ini saya akan coba membuat dripper power menggunakan PCB bolong ya lur. Oke lur, langkah pertama adalah teman-teman bisa siapkan yaitu PCB bolong seperti ini ya lur. Dan PCB bolong itu ada dua macam lur. Yang satu dia lubang halus atau lubang kecil. Ini adalah titik untuk IC ya lur, untuk rangkaian IC. Namun karena ini kita akan membuat dripper power menggunakan transistor, jadi yang kita gunakan PCB bolongnya itu yang titiknya seperti ini lur, yang agak jarang ya lur ya, dan lubangnya juga agak sedikit besar ya lur. Kalau yang ini dia halus, mungkin kalau lubangnya sama, cuman dari segi titiknya aja jaraknya itu agak sedikit sempit ya lur, karena ini emang dirancang untuk IC. Lalu di sini juga saya sudah menyiapkan ada beberapa komponen ya, sesuai dengan keperluan drippernya saja lur. Kalau masalah ukuran silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan drippernya saja. Oke lur. Dan di sini saya sudah menyiapkan satu buah rangkaian dripper power. Dan mohon maaf sebelumnya di sini saya sudah meletakkan beberapa komponen, bukan beberapa komponen, malah di sini saya sudah mengisinya secara full ya lur. Namun di sini saya belum sordel untuk kaki-kakinya. Dan buat teman-teman saya sarankan biar hasilnya rapi, silahkan teman-teman menggunakan komponennya yang baru ya lur ya. Jadi kalau komponen baru itu untuk kawatnya itu masih utuh lur. Ini untuk kawatnya nanti bisa dijadikan jalur seperti ini. Untuk langkah awal, jadi teman-teman silahkan pasang dulu komponen sesuai dengan tata letaknya, biar nanti pasca pembuatan jalurnya itu tidak ribet. Jadi silahkan teman-teman ikutin yang ada di skema saja. Dan setelah peletakan komponen usahakan jangan disordel dulu ya lur. Jadi untuk komponen itu kaki-kakinya itu jangan disordel dulu, karena takutnya nanti ketika ada kesalahan masih bisa digeser-geser. Kalau seandainya komponennya itu sudah disordel, nanti kalau ada kesalahan itu ribet lur. Karena kalau lapisan PCB bolong ini cukup rentan lur, kena panas sedikit atau agak lama gitu dia akan copot lapisan tembaganya. Jadi ya di sini saya sarankan ketika selesai meletakkan komponen, silahkan teman-teman amati kembali ya untuk jarak-jaraknya itu mau seberapa teman-teman gunakan. Kira-kira ya mungkin untuk enaknya aja, jadi biar nanti pasca pembuatan jalurnya itu tidak tumpang tindih. Oke lur. Dan yang paling penting adalah teman-teman itu harus bisa membaca skema ya lur, atau bisa membaca gambar makro. Jadi nanti untuk pemasangan komponen tidak bingung ya lur.
karena biasanya kalau di skema itu cuma kode, bukan berbentuk layout ya lur. Kalau layout itu lain lagi. Kalau di sini yang kita ikuti adalah skema. Jadi ya mungkin buat teman-teman masih kebingungannya, jadi mungkin nanti di lain kesempatan saya akan coba buat videonya, yaitu cara membaca skema layout atau makro ya lur, bukan layout ya, tapi cara membaca kode-kode makro ya lur ya. Kita lanjut ke penyordelan. Oke lur, kita langsung sordel dulu ya lur. Kita sordel untuk kaki-kakinya yang kawatnya pendek aja dulu. Untuk yang kawatnya masih panjang ini saya sarankan jangan disordel dulu, karena nanti masih bisa digeser-geser. Dan untuk kawatnya yang masih panjang itu masih bisa kita gunakan untuk jalurnya ya lur. Ini kita solder untuk kaki-kakinya yang pendek saja, dan sebelumnya dipaskan dulu lur, dipaskan dulu sesuai dengan gambar jalurnya kemana. Dan untuk kawatnya pun kita belokannya ya searah kebutuhan jalur ya lur, biar hasilnya itu nanti lebih rapi. Oke, mohon maaf kalau cara pengerjaannya masih ribet lur, karena saya juga sama lur, masih pemula lur, saya juga masih belajar. Dan kalau videonya sedikit agak panjang, saya mohon maaf ya lur, soalnya ada teman yang request katanya ndak apa-apa panjang pun mas, yang penting jelas, bisa ditiru nanti. Ya wes, kalau untuk jalurnya ya sesuaikan sama kebutuhan dripernya yang mas bikin itu apa, yang kalian bikin itu driper apa ya, untuk jalurnya ya ndak sama. Yang saya contohkan di sini hanya sebagian. Bagaimana sih cara membuat driper power dari PC bolong? Ya seperti ini. Untuk tingkat kerapihannya nanti bisa teman-teman kreasikan sendiri. Untuk tata letak komponen juga sama ya. Silahkan sesuai silahkan berkreasi sendiri. Mau di model seperti apa, tata letaknya ndak masalah, yang penting jalurnya jangan sampai tumpang tindih ya, nanti hasilnya rapi. Ini untuk jalur emitor ini lur. Oke, ini kita lihat di jalurnya lagi ya lur, nanti ya lur. Ini kita sordel yang inti-inti aja dulu lur. Oke ya, saya sarankan ya berulang-ulang kali ya. Jadi untuk penggunaan komponen ya lebih baik menggunakan yang baru ya lur ya. Biar ada kawatnya ini lur. Kawatnya itu nanti enak bisa dibuat jalur, udah harus pakai kawat yang lain. Karena kalau menggunakan kawat yang lain lagi nanti malah lebih ribet lur. Menggunakan kawat yang lain malah lebih ribet. Dan saya sarankan untuk soldernya kalau ada solder yang pakunya kecil ya lur, seperti ini ya lur ya. Kalau yang tadi kan itu terlalu besar, nanti timahnya akan merembet ke samping. Timahnya akan merembet ke samping, nanti kan takutnya ada yang short lur.
takut ada yang short. Kalau masalah kerapian itu nomor 2, yang penting jangan sampai ada yang short, karena jalur seperti ini kan ini sangat rawan ini lur, karena jaraknya ini kan dekat ini lur. Oke mas, ini nanti saya akan coba solderin dulu ya mas ya, karena kalau ngikutin di solder satu-satu ya nanti kelamaan mas, videonya terlalu panjang nanti. Jadi mungkin untuk pasca penyordelannya nanti saya sebagian aja ya lur ya, nggak harus diambil videonya secara full, karena nanti akan memakan durasi yang sangat panjang lur. Oke, ini baru beberapa yang saya sordel ya lur ya. Oke, nanti akan saya sordelin dulu semua ya lur. Oke lur, ini baru sebagian yang kita sordel ya lur. Ini sangat lama lur, karena ketika kita membuat jalurnya ini yang sedikit agak ribet ya lur. Takutnya nanti ada yang salah. Jadi ya seperti ini, biar hasilnya lebih rapi harus telaten lur. Syaratnya ya harus telaten. Jangan lupa sambil diliatin gambar skemanya lur, gambar skemanya yang teman-teman contoh atau yang teman-teman jiplak itu ya harus diperhatikan baik-baik. Ini baru sebagian ya lur yang kita sordel ini. Ini prosesnya masih panjang ini lur, jadi harus sabar ya lur ya untuk membuat dripper power menggunakan PC bolong itu ya, resikonya seperti ini. Dan nanti setelah kelar, ketika mau dites suka ada aja yang gagal, sama aja lur, tapi ya bukan dari yang lain. Yang sering saya temui itu hanya dari penyordelan aja. Kadang-kadang dari kaki-kaki kawat ini ada yang tidak tersambung, bukan hanya intinya bukan dari komponen yang akibat salah pasang ya lur. Dan kalau yang belum ada kawatnya, kita bisa gunakan kawat yang lain. Dan untuk pemotongan kawatnya pun penting ini lur, jangan asal motong, jadi nanti biar resistornya tetap kepake ya lur. Jadi walaupun kita membutuhkan kawatnya, nanti untuk pemotongan jangan sekedar motong, kan sayang nanti kawatnya kan resistornya kan bisa dimanfaatkan kembali. Karena di sini saya hanya membutuhkan kawatnya saja ya lur. Ini solderannya sedikit kurang panas lur, karena ini sordelan kecil ini lur. Sengaja saya menggunakan sordelan kecil ini lur. Untuk pembuatan jalurnya bisa teman-teman kreasikan sendiri, sesuaikan dengan skema yang teman-teman jiplak ya. Jangan ngikutin skema punya saya, karena saya kan hanya mencontohkan. Ini saya double memakai solder yang gede lur, karena untuk misalnya masih ada yang kurang rapi, nanti kita timpa lagi dengan solder yang gede. Nanti untuk kerapihannya bisa menyusul ya lur, bisa kita rapikan kembali untuk timahnya.
Ini kawat yang masih tersisa ini saya nggak gunting, ini nggak buang, ini alasannya ya seperti tadi lur, ini nanti kan bisa dibuat jalur ya lur. Ini kan masih bisa diatur, ini tinggal kita ngikutin gambar skemanya seperti apa, jalurnya kemana kan kita tinggal belok-belokin aja. Jadi kalau kita buang-buangin semua, nanti untuk pembuatan jalurnya harus menggunakan kawat yang lain lagi lur. Malah itu nanti hasilnya menurut saya kurang rapi lur. Oke, jangan lupa kopinya diseruput dulu lur, sambil ngopi dulu. Oke, ini baru segini ya lur. Ini udah berapa jam ini? 1 jam lebih saya lur. Ini aja sambil saya singkat videonya. Makanya kalau nggak disingkat videonya itu ya terlalu panjang nanti lur. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang mau membuat dripper power dari PCB bolong ya harus menggunakan komponen yang baru ya. Ya kalau mau lebih telaten juga tidak apa-apa pakai komponen bekas cabutan, yang penting bisa apa ya, untuk jalurnya itu kan nanti paling ditambahin pakai kawat yang lain, bisa dengan kabel ya lur ya. Baik lur, ini kita udah hampir selesai lur. Ini kita udah hampir selesai, tinggal yang sebelahnya ya lur. Pokoknya untuk pembuatan jalur ya feeling aja yang tepat sama perhitungan. Makanya di sini saya sarankan berkali-kali, jika teman-teman menggunakan komponen yang baru, ketika selesai memasang pada PCB ya teman-teman itu jangan sordel dulu, jangan lakukan penyordelan dulu, karena nanti ketika masih ada kesalahan itu masih bisa dirubah lur. Kalau udah disolder itu kalau ada kesalahan ya repot. Oke, ini kita udah hampir selesai nih lur, tinggal beberapa titik lagi nih. Ini kita tinggal berapa titik lagi. Yang penting syaratnya ulet lur, ulet, tekun, telaten, dan sabar. Kalau teman-teman mencontohnya memakai layout ya silahkan teman-teman perhatikan layoutnya. Kalau teman-teman mencontohnya menggunakan tata letak skema ya silahkan skemanya diperhatikan. Takutnya nanti ada yang salah, bongkar-bongkarnya itu repot lur. Kalau yang tidak ada kawatnya bisa kita tambah dengan kawat yang lain ya lur. Kalau misalnya tidak ada kawatnya kita bisa tambah dengan kawat yang lain lur. Ini udah hampir selesai ya mas, tapi kok aku yo malah luwih bingung meneh nek arep finishing biasane molo tambah puyeng jalure. Ini soldere kurang panas ya. Oke, sekali lagi untuk pembuatan jalurnya bisa teman-teman kreasikan sendiri, untuk tata letaknya juga silahkan teman-teman kreasikan sendiri, mau di model seperti apa monggo.
Oh, dibentuk lope ya monggo. Oh, dibentuk lope monggo. Ya koyo ngene ya, bentuk jalur ya koyo ngene Mas. Untuk alat potongnya di sini saya masih menggunakan alat yang jadul Mas. Ini udah melekat di hati nih pakai alat seperti ini nih Mas. Kalau ndak ada gunting kuku ya wes aku mumet. Aku ora bisa kerja. Untuk penyoldelan sama PCB seperti ini nggak boleh lama-lama lur, karena rawan ini. Bukan rawan apa-apa lur, rawan apa ya, kata bahasa Melayunya itu ya, kata bahasa PI nya itu apa ya, kalau bahasa Jawanya itu jeplok. Jadi mungkin lapisannya itu copot lah kalau solderannya itu terlalu lama nempelnya. Nanti ini yang sepertinya ini saya berulang-ulang kali saya bilang ini lidahnya berbelit ini ngomongnya lur, ini mungkin kurang kopi kok. Jadi ini kalau solderan terlalu panas dan nekannya terlalu lama ini seperti ini nih, rawan untuk copot ini lur, atau terkelupas ini. Jadi saya sarankan untuk penyordelannya itu ya harus gimana ya, tool kayak gitu aja ya kalau bisa. Kalau solderannya panas itu malah lebih enak, tapi jangan terlalu panas juga. Oke, ini tinggal berapa titik aja ini lur, ini nanti saya cut aja videonya ya, cuman finishing aja beberapa titik lur. Oke lur, ini bagian atas sudah kelar ya lur. Ini penjaluran bagian atas ini udah kelar ini lur. Mudah-mudahan sih ndak ada yang terlewat lur. Dan nanti sebelum dicek sound kan ya ada baiknya di tester dulu lur, dicek dulu, takutnya ada jalur yang tidak tersambung ya lur. Oke, ini tinggal bagian depan ini lur, bagian bawah maksudnya bagian belakang ya lur. Ini kita pasang untuk tekanan input ini lur. Ini untuk tekanan input, dan ini tinggal nanti kasih grounding, ini kelar ini lur. Jadi seperti ini lur, makanya alasan saya suruh menggunakan komponen yang baru, jadi biar enak. Ini bisa sekalian dibuat untuk jalur ini lur. Ini bisa dibuat sekaligus untuk jalur. Kita cari kawat lagi lur, kita butuh kawat lagi beberapa biji untuk pembuatan grounding, jalur grounding ya lur maksudnya. Karena yang kita buatkan ini kan rangkaian skema simetris ya lur. Ini rangkaiannya kuat, disuplai 55 PAC ini lur, 55 sampai 65 ini kuat ini lur. Ini untuk jalur grounding ya lur, yang lagi saya sordel ini untuk jalur grounding ini lur. Dan ini nambah-nambahin timah aja yang belum ditambahin kan, seperti ini kan biar lebih rapi aja kelihatannya. Padahal udah ditambahin juga enggak masalah, cuman ya biar kelihatan sedikit agak rapi.
Oke lur, hasilnya ya seperti ini ya. Dan ini lur, saya kasih tahu sedikit ya lur. Ketika teman-teman mempunyai kesulitan atau ada mungkin ya jalur yang menyimpang, di sini saya akan kasih tahu gambarnya ya. Biasanya suka ada jalur yang menyimpang seperti ini ya lur. Ini kan jalur menyimpang, ini bukan menyatu ya lur, artinya ini bukan menyatu ini, tapi ini menyimpang ini lur. Jadi ini sebetulnya ini jalur DCO ini lur. Ini DCO dari negatif ketemu positif, lalu dari positif ketemu yang negatif. Jadi intinya itu nyilang lur. Biar teman-teman nggak kesulitan, nanti biar hasilnya rapi, biar nanti jalurnya itu ndak tumpang tindih, ya ada baiknya di sini teman-teman menggunakan jumper aja ya. Di sini saya juga menggunakan jumper ya lur, bisa dilihat ya, mungkin kelihatan lah ya, ini jumper ini lur. Jadi nanti biar hasil jalurnya itu rapi lur. Kalau ndak menggunakan jumper ya wis nanti bisa semrawut. Dan ini nanti saya akan langsung cek sound kan lur, sekalian durasinya saya panjangin ini videonya ini. Jadi sekalian nanti saya cek sound kan ya lur, biar teman-teman tahu lah ini real, ini fix ya. Di sini saya nggak mengada-ngada. Ini saya buat driver power ini menggunakan PCB bolong, dan tekniknya ya seperti tadi ya. Ini kan ini jalur PCC ya, nanti di sini ketemunya PCC, ini ketemunya kan yang tengah ya. Ini tinggal dilihat aja transistor yang paling atas ini, kalau misalnya seri C ya berarti teman-teman pasangnya ke jalur PCC-nya yang positif ya. Kalau seri A teman-teman nanti pasang PCC-nya ke jalur yang negatif. Begitupun ke pinalnya ya lur. Pinalnya juga nanti C ketemunya yang C, dan A ketemunya yang A lagi. Oke lur, ini drivernya sudah saya rangkai di pinalnya ya lur. Ini kita mau cek DCO dulu lur. Cuman ya cek DCO nya kita nggak bisa real 100% ya lur ya, karena di sini saya menggunakan aponya apo yang manual. Jadi ya wes lah, sing penting ndak ada DCO bocor aja lur. Oke lur, nih kita akan kasih tegangan dulu. Ini seperti biasa cek DCO nya saya di AC pol lur, skala 10, dan kalau udah aman nanti saya pindah ke skala 50. Oke lur, untuk DCO nya aman. Ini kita mau coba pegang sinyal ya lur. Ini kita pindah ke 50 lur, yang terbesar. Jadi ini rangkaiannya artinya berhasil ya lur. Ini rangkaian berhasil, dan ini kita mau cek dengan suara lur. Oke lur, ini rangkaian udah siap untuk dicek sound kan ya lur. Ini udah saya kasih tegangan ini lur. Dan tadi udah sempat saya cek sound kan, namun ada sedikit kekurangan, yaitu di transistor ya lor. Di transistor yang awalnya saya menggunakan 140 beserta pasangannya 139, walhasil itu ada suara dengungnya lor. Jadi istilahnya kurang jernih. Dan di sini saya sudah menggantinya dengan transistor C945 beserta pasangannya yaitu A733 ya lur. Oke lur, langsung aja kita coba cek sound kan seperti apa suaranya ya lur.
Oke lur, jadi mungkin segitu aja video kali ini ya lur. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang masih pada mau belajar, tetap semangat, jangan merasa rendah diri lah. Yang penting telaten, sabar, insya Allah pasti akan berhasil lur. Kalau untuk kegagalan itu adalah suatu guru yang terpenting ya lur ya. Ya, sekali lagi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat walaupun sedikit. Dan apabila video ini bermanfaat bisa teman-teman bagikan. Dan apabila teman-teman suka dengan video saya ini ya silakan di like. Jangan lupa di subscribe juga channel saya biar lebih berkembang lagi, supaya saya tetap bersemangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Audiondeso Media Official.